Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, wali murid yang berbahagia. Kali ini kami akan memaparkan alasan mengapa kurikulum berubah. Bahasan kita kali ini yaitu yang pertama, kita awali dari pengertian kurikulum. Kemudian yang kedua, fungsi kurikulum. Yang ketiga, mengapa kurikulum perlu berubah. Yang keempat, mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Dan yang kelima, maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Baik, kita ke pengertian kurikulum. Kurikulum berdasarkan Permendikbud nomor 718 P/2020, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan utama dari kurikulum adalah untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan untuk menyiapkan masa depan mereka yang sukses. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Kurikulum dirancang untuk mencapai beberapa tujuan penting, antara lain: 1. Alat untuk mencapai tujuan nasional. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan. 3. Meningkatkan kemampuan siswa. 4. Menyiapkan siswa untuk masa depan. 5. Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa. Dan yang keenam, meningkatkan efektivitas pengajaran. Selanjutnya, tujuan nasional pendidikan. Beberapa tujuan nasional pendidikan yang dapat disebutkan antara lain: 1. Menyediakan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sehingga mampu bersaing di tingkat global. 3. Membangun karakter dan moralitas yang kuat pada seluruh peserta didik. 4. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif bagi peserta didik. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Selanjutnya, kita beralih ke mengapa kurikulum berubah. Kurikulum berubah untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan selalu relevan dan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Beberapa alasan mengapa kurikulum berubah antara lain: 1. Menyesuaikan kebutuhan siswa. 2. Mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. 3. Menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan agar lebih kompetitif di tingkat global. 5. Memperbaiki dan memperbaharui metode pengajaran dan pembelajaran. Dan yang keenam, meningkatkan keterampilan dan kompetensi siswa untuk menghadapi tantangan masa depan. Jadi, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Dan kurikulum ini bersifat dinamis, artinya bisa berubah. Selanjutnya, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kurikulum perlu diadaptasi agar sesuai dengan perubahan zaman dan tuntutan perkembangan teknologi. Apalagi sekarang ini zamannya digital, ya. Beberapa alasan mengapa kurikulum perlu diadaptasi antara lain: 1. Mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang terus berkembang dengan cepat. Yang kedua, menyesuaikan kebutuhan pasar kerja dan dunia industri. Yang ketiga, meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
Yang keempat, memperbaharui metode pengajaran dan pendekatan pembelajaran yang lebih efektif. Yang kelima, memperbaiki sistem evaluasi dan pengukuran prestasi siswa. Yang keenam, mengembangkan kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja masa depan. 7. Mengurangi beban siswa dengan memperbaiki bobot materi yang diajarkan. 8. Meningkatkan daya saing pendidikan nasional di tingkat global. 9. Menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks dan dinamis. Dan yang ke-10, meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbaiki mutu lulusan. Kita simak maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai usaha untuk membebaskan manusia dari belenggu ketidaktahuan. Menurutnya, pendidikan harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi unik setiap individu, sehingga mampu menciptakan manusia yang berkarakter, mandiri, dan mampu berkontribusi dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pendidikan harus memperhatikan nilai-nilai moral dan sosial, serta mengajarkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Demikian pemaparan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.